Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ibni Abdillah, La Nabiya ba'dah, Wa la hawla wa la quwata illa billah ila alil azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Amma ba'd, para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah. Pada pagi ini, pada kesempatan ini, saya ingin sharing aja. Sharing berkaitan dengan agama ya. Tapi nanti dipelajari lagi ya pada para ulama yang arif billah, yang banyak ilmunya, para kiai, para ustadz yang lurus, yang banyak ilmunya. Nah, saya hanya ingin sharing saja untuk bincang-bincang ya, berbincang-bincang pada para pemirsa yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya. Ya. Di dalam beragama kita senantiasa akan namanya berdoa. Ya, berdoa itu bermacam-macam cara. Ya. Kalau saat ini pagi hari, misalnya sholat duha, lalu ada doanya, ada doa setelah sholat duha juga ada doa-doa yang biasanya dipanjatkan setelah sholat duha. Kalau sholat duha itu 2 rakaat, intinya bersedekah ya, kepada tubuh kita, ruas-ruas tulang kita, ruas-ruas jari, ruas-ruas jari kaki, semuanya itu perlu disedekahi. Nah, dengan sholat duha 2 rakaat itu sudah mensedekahi. Dan kemudian ada yang lalu berdoa dengan doa setelah sholat duha itu ya. Nah, tentu saja kita juga dalam bersedekah juga berdoa ya agar sedekahnya diterima oleh Allah. Sedekah itu bisa dilakukan dengan terang-terangan, bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya tentu lebih baik yang sembunyi-sembunyi. Kebaikan itu kalau dilakukan dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi, banyak lebih baik dengan sembunyi-sembunyi. Tapi sedekah dengan terang-terangan juga boleh juga ya, untuk syiar misalnya begitu. Lalu tidak a priori namanya harus sembunyi-sembunyi, tidak boleh dikatakan kalau sedekah gitu ya. Itu untuk kalangan yang betul-betul ingin menunjukkan atau ingin berbuat bahwa sedekah itu dengan sembunyi-sembunyi yang paling baik dan dilakukan. Itu betul ya, tidak salah, boleh. Tetapi juga jangan istilahnya ya melarang kalau ada orang yang bersedekah terang-terangan. Ya ditanya dulu untuk apa lah, maksud saya untuk syiar misalnya begitu. Nah, misalnya dalam yayasan ya, lalu mengajak teman-teman untuk bersedekah, malah mengajak ya, lalu sedekahnya terang-terangan, kadang disiarkan, diceritakan ya. Ya tidak boleh itu menyakiti ya yang diberi, tidak boleh ya. Itu. Tapi kalau mengatakan itu untuk syiar ya, barangkali di satu sisi mengatakannya itu ada kurangnya, tapi timbangan syiarnya juga lebih besar. Jadi ketidakbaikan diiringi kebaikan gitu ya. Itu mungkin
membingungkan kata saya itu tadi ya. Oke ya, tidak, untuk berkaitan dengan sedekah itu ada ya dalam surat Al-An'am itu. Ada kaitannya ini ya. Yang dalam surat Al-An'am disebutkan sebagai berikut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Artinya, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya, mereka sedikit pun tidak dirugikan. Nah, berkaitan dengan sedekah, dengan kebaikan, biasanya oleh orang-orang yang saya dengar loh ya, gitu, dari mereka yang memfatwakan ya, yang diambil itu manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat. Nah, ini saja sudah memotivasi seseorang untuk berbuat baik. Ya, kalau berbuat baik akan dibalas 10 kali lipat. Nah, karena itu mari kita berbuat baik. Berbuat baik itu tidak mudah loh ya. Di dalam hati itu kadang-kadang ingin berbuat baik, tapi karena ada bisikan-bisikan setan, lalu munculnya akhir-akhirnya menjadi kurang baik ya. Kemauannya baik menjadi kurang baik, bisa jadi ya. Nah, banyak sekali kita lihat di dalam keluarga ya, itu mau berbuat baik itu agak sulit ya, dilatih ya. Seorang bapak, seorang ibu ngelatih anak-anaknya untuk supaya bisa berbuat baik ya. Anak-anaknya yang muda, mungkin bapaknya, ibunya sibuk bekerja, kurang memperdalam agama, anaknya belajar di sekolah ya, lalu mengerti agama ya, saling mengingatkan boleh ya, dengan cara halus. Seorang anak memotivasi pada bapak ibunya untuk berbuat baik. Nah, di sini berbuat baik tersebut termasuk sedekah. Bersedekah itu termasuk bagian yang berat ya bagi kehidupan kita. Seumur saya ini saya juga kadang bertanya-tanya ya, lalu berusaha untuk tahu ya, untuk sedekah ini kan. Apalagi untuk orang-orang yang, maaf saja ya, yang kecukupan sebenarnya. Tapi ini sebagai ilustrasi aja ya, ilustrasi. Misalnya jualan ya, untungnya itu misalnya satu benda, satu barang itu 500 rupiah ya. Lalu tiba-tiba diminta untuk bersedekah 5.000, kan berat kan. Jadi menjual 10 belum tentu sehari lakunya berapa itu ya. Mungkin dagangannya banyak, tapi pikirannya orang itu kan, ini dari keuntungan satu barang aja 500 cukup banyak ya. Ada yang untungnya itu hanya 300 rupiah, ada yang ya zaman sekarang itu masih ada ya, ada yang tentu saja ada yang 1.000 rupiah. Nah, menjadikan kalau sedekah berupa uang ini agak juga berat juga kan ya, kalau yang menghitung-hitung seperti itu. Makanya jangan dihitung-hitung ya, sedekah melatih ya. Misalnya yang suka berjamaah di masjid atau di musola, di situ ada kotak ya, kotak biasanya kan ada kotak untuk menyediakan orang-orang yang bersedekah ya. Ya, bawa dari rumah seilasnya untuk dimasukkan ke kotak ya, uang seilasnya.
Misalnya seperti itu kan contoh yang banyak sekali cara bersedekah ya. Bersedekah itu termasuk dalam mudah-mudahan masuk dalam ayat 160 Al-An'am ini ya, bahwa kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Nah, sedekahnya akan dibalas 10 kali lipat. Memang ada orang yang aribilah ya, sedekah kok mengharap-harap, seperti itu nggak boleh. Nah, itu yang aribilah. Tapi kalau di sini kan dijanjikan ada apa? Ada ayat siapa yang berbuat baik akan dibalas 10 kali lipat. Itu dari Allah. Sehingga kalau kita juga berharap dibalas 10 kebaikan kan tidak apa-apa, karena kita berharap dari Al-Qur'an ini, dari ayat ini. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah, itu pendapat saya. Makanya tanyakan, kalau mau bertanya lebih detail, tanyakan pada alim ulama yang arifilah ya. Ya, meskipun nanti barangkali dijumpai ya, karena arifilah udah bersedekah saja lillahi ta'ala, mencari ridho Allah, tidak usah berharap apa-apa, misalnya begitu, itu bagus sekali ya. Seperti tadi kalau bersedekah itu dikatakan itu boleh sembunyi-sembunyi akan lebih bagus. Nah, itu yang tingkatan-tingkatan yang sembunyi-sembunyi. Tingkatan saya belum bisa ya. Tingkatan saya itu ya kadang berkata ya kepada keluarganya, kepada anaknya, kadang ya kalau sifatnya itu pengurus yayasan ya malah cerita gitu ya, malah di-share ya, supaya nanti orang-orang gemar untuk bersedekah. Nah, tentu beda ya dengan yang tadi yang arifilah. Ya sudahlah, kita pada derajat kita masing-masing, mudah-mudahan sedekah kita masih dinilai oleh Allah dengan kebaikan dan diberi pahala imbalan 10 kali lipat. Bahkan sebenarnya kalau sedekah itu fisabilillah seperti yang disebutkan di surah Al-Baqarah, itu bisa jadi akan dibalas 700 kali lipat atau bahkan lebih. Allah Maha Kaya. Ya, seandainya orang berharap, ya berharapnya karena janji Allah begitu. Ya, itu kembali lagi pada permasalahan tadi. Ada yang sudah sedekah saja mencari ridho Allah, nggak usah mikir. Ada yang berpikirnya masih al-amalu binniyat kan gitu. Nah, amal itu bergantung pada niatnya. Saya niatnya apa gitu ya. Kalau niatnya ya mudah-mudahan niat-niat yang baik. Kalau niat-niat yang kurang baik nanti sirna ya pahalanya tidak ada. Ya mudah-mudahan ada ya. Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Memberi, Maha Bijaksana. Udahlah, ada perintah untuk bersedekah, kita coba saja untuk berlatih bersedekah ya. Lama-lama akan menjadi lebih baik di hati kita. Ya, tergantung pada posisi kita masing-masing. Begitu saja, kalau ada kurang dan salahnya dari saya mohon maaf yang besar-besarnya. Sekali lagi ya, perkara-perkara yang saya sampaikan haruslah selalu dicek atau seyogianya dicek kepada para kiai, para ulama yang banyak ilmunya, yang dimuliakan oleh Allah, yang soleh-soleh lagi yang solihah ya. Kalau itu dilakukan, mudah-mudahan nanti mendapat ilmu yang lebih baik, yang benar, yang lurus, yang diridhoi oleh Allah. Allahumma amin. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.